warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Andi Laroza. Channel yang akan selalu memberikan informasi serta motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi abdi negara. Dan sahabat chassis, untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang sering membuat chassis ini gagal pada saat pemeriksaan tes kesehatan 1. Nah, perlu sahabat chassis sekalian ketahui ya, tes kesehatan 1 ini adalah tes yang sangat rawan ya. Sangat rawan. Kenapa? Karena tes kesehatan 1 selalu di awal. Dan apabila kalian sampai gagal di tes kesehatan 1, maka kalian tidak akan bisa melanjutkan ke tes yang berikutnya. Nah, sayang sekali kan kalau baru mendaftar, habis itu ada tes kesehatan dan kita harus gagal di awal, sehingga tidak bisa mengikuti seleksi yang selanjutnya. Padahal kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai. Ya, beberapa item pemeriksaan yang sering menjadikan chassis gagal pada tahap seleksi kesehatan 1. Yang pertama adalah masalah varises. Nah, ini sering saya sebutkan dalam setiap konten saya mengenai tes kesehatan. Varises kadang-kadang tidak disadari oleh para chassis karena memang tidak menimbulkan sebuah gejala yang signifikan, sehingga keberadaannya pun jarang disadari. Varises itu ada di betis kaki kalian bagian belakang, dan kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita ini punya varises ya, karena memang tidak ada mungkin tidak ada rasa sakit atau nyeri yang begitu terasa, sehingga memang jarang diketahui. Tapi apabila kalian punya varises, apalagi sampai di tingkat sedang ya, varises sedang, karena ada beberapa tingkatan, yaitu varises ringan, varises sedang, dan varises berat. Kalian kalau punya varises sedang, ini alamat gagal pada saat tes kesehatan. Kalau varises ringan mungkin masih ada toleransi, biarpun ada pengurangan nilai atau ada catatan tersendiri. Selanjutnya yang kedua, naik ke atas sedikit, yaitu masalah varikokel ringan. Varikokel ini sebenarnya juga varises. Varikokel ini sebenarnya juga varian dari varises tadi ya, melainkan tempatnya ada di bagian testis kalian. Oke, juga beberapa kali saya melihat ada yang gagal karena masalah varikokel. Dan juga ada sebagian juga yang gagal pada karena ada gejala wasir ya, atau ambien. Ini mungkin karena sering bekerja berat, sering latihan terlalu terforsir, dan tidak didukung dengan asupan nutrisi yang mencukupi, sehingga terjadilah varikokel ataupun ambien tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah tensi darah. Nah, tekanan darah. Biasanya dengan gaya hidup sekarang ini, pola hidup yang kurang bagus, sering mengkonsumsi makanan yang instan, kemudian sering begadang, ini bisa menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan dari tekanan darah, dan biasanya cenderungnya lebih ke tekanan darah tinggi atau hipertensi. Masalah ini sering ditemui pada saat tes kesehatan pertama, dan ini juga akan membuatmu gagal ya. Tekanan darah normal pada orang dewasa itu di kisaran 120/80 atau sampai 130/80. Ini termasuk normal. Apabila di atasnya mungkin 140 atau 150, nah ini bisa dikategorikan sebagai hipertensi ya. Dan ini juga akan membuat kalian gagal apabila mengalami kondisi tersebut. Oleh karena itu, jaga pola hidup kalian, istirahat yang cukup, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang instan terlebih dahulu ya, supaya kondisi tubuh kalian lebih sehat dan lebih bugar pada saat pemeriksaan tes kesehatan. Dan yang terakhir, yang keempat, masalah yang sering ditemui dan menggagalkan dan membuat para chassis ini gagal adalah masalah mata. Nah, masalah mata biasanya entah itu rabun ataupun plus atau minus, karena sering melihat HP, sering nonton laptop, sering kita itu bisa main HP pada kondisi ruangan yang kurang cahaya. Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Jadi pada saat tes mata biasanya ada masalah ya.
tes mata itu ada banyak ya, ada tes buta warna, kemudian ada juga kita tes pada jarak tertentu, kita diperintah untuk menentukan huruf atau angka yang ditunjuk oleh testornya. Apabila kita bisa menjawab dengan baik semuanya, insya Allah kita pasti akan lulus. Tapi kalau yang salah, kemungkinan bisa kita rabun, plus ataupun minus. Dan ini sering ditemui, dan tentunya pasti akan gagal kalau ada masalah mata pada kalian. Kesimpulan terakhir, agar kalian tidak mengalami tes kegagalan, ya tidak ada jalan lain selain menjaga kesehatan dengan baik, jaga pola makan, pola hidup, terus istirahatnya diperhatikan supaya tidak terjadi masalah kesehatan yang membuat gagal pada tes kesehatan 1. Tes kesehatan 1 sebagai informasi itu yang dicek adalah bagian tubuh luar ya, semuanya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Persiapan dengan baik, general check up adalah salah satu langkah yang sangat konkret untuk sukses pada saat tes kesehatan 1 maupun 2. Saya selalu ingatkan kepada sahabat dialysis, ayo general check up terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan atau menghadapi tes kesehatan. Dengan general check up kita bisa tahu kondisi tubuh kita luar dalam semuanya. Apabila ada kekurangan mungkin bisa segera diobati sebelum kalian melaksanakan tes kesehatan. Ini adalah langkah antisipasi yang sangat mantap. Semoga sukses dan berhasil untuk sahabat dialysis yang akan mengikuti tes kesehatan, baik yang mendaftar Tamtama Bintara TNI Angkatan Darat gelombang 1 maupun Tamtama Bintara Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2022. Semoga kalian sukses, dan jangan lupa selalu mendukung channel ini, like, comment, subscribe, agar kalian selalu mendapatkan update informasi terkini dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.